selamat sore. Iya, selamat sore. Ya, sebelumnya saya boleh kenal namanya siapa? Boleh, perkenalkan nama saya Agustina Gultom. Saya dari Prodi Musik semester 4. Oke. Tina dari Prodi Seni Musik gitu ya. Iya, Berarti itu Fakultas FBS. iya, Fakultas. Tina ini sebelumnya kan kita baru kenal ya. Tina asalnya dari mana? Hmm, saya berasal dari Sumatera Utara, Oh. tepatnya di Medan, tapi di Kabupaten Lombok. Oh, dari Sumatera ya. Iya, dari Sumatera. Jauh juga. Berarti di sini Tina merantau terus tinggal di kos sendiri. Betul, ngekos sendiri. Ngekos sendiri. Pasti agak agak sulit awalnya beradaptasi atau gimana? Iya, sulit soalnya ini bukan kali pertama merantau Oke. sih, cuman ya menyelesaikan bahasa juga susah di Susah sini. ya. Ini bukan pertama kali merantau, jadi Iya, bukan. ini merantau yang keberapa kali nih? Yang kedua kali. Yang pertama awalnya dari Kalimantan Timur. Oh, di sana ngapain? Aku sempat bekerja di sana selama 1 tahun. Soalnya aku kemarin itu nggak lolos pas aku kelulusan 2023. Nah, aku coba mendaftar, aku nggak lolos. Jadi aku memilih untuk bekerja 1 tahun. Jadi nggak lolos, terus Tina kerja di Kalimantan dan Iya. itu first time Tina buat merantau. Iya, Gitu. betul. Lalu balik lagi merantau untuk kedua kalinya Iya, di ini Surabaya. Tapi sebelumnya di Surabaya apakah ada teman atau keluarga gitu? Ada sih kakakku sendiri. Kemarin yang meminta untuk ambil jurusan di sini itu di Surabaya kakakku. Jadi aku ambil di sini, ya puji Tuhan keterima. Jadi awalnya kalau waktu ke Surabaya tuh nggak sendiri gitu ya, ada kakak gitu. Oh, kalau naik pesawat kah? Heeh. Ya aku sendiri. Oh, naik pesawat sendiri, tapi Iya. waktu udah sampai di Surabayanya Ketemu kakak. ketemu kakak. Pasti perasaan Tina waktu merantau ini ya, sulit ya, merasa merantau jauh dari orang tua. Kalau Tina sendiri gimana perasaannya? Ya perasaannya campur aduk, yang dimana aku meninggalkan kedua orang tua aku kan, mereka berdua saja yang ada di rumah sekarang. Soalnya aku anak terakhir. Oke. Oh, Tina anak Iya. terakhir. Jadi kakak ini tuh berarti berdua bersaudara aja. Bukan, aku 5 bersaudara. Oh, oke. Wow. Berarti Tina anak terakhir, ada kakak-kakaknya lagi. Iya, betul. Berarti orang tua di rumah sama siapa? Cuman berdua, bapak sama ibu. Oh, cuman berdua aja. Kakak-kakaknya? Kalau kakak yang pertama sudah berkeluarga, yang kedua bekerja di Jakarta, yang ketiga di Jakarta, yang keempat juga di Jakarta, dan aku yang kelima. Merantau semua. Iya, betul. Pasti ini Tina anak terakhir, lagi menempuh pendidikan. Pasti Tina juga ngerasa aku harus berhasil gitu. Iya. Karena aku harapan keluarga terakhir gitu Iya, ya Tina. betul. Harapan Tina apa nih buat perkuliahan? Ini kan Tina udah semester 4, kurang 2 tahun lagi ya. Iya. Apa harapan Tina? Ya, harapanku sih semoga aku nggak berhenti di setengah jalan ini. Soalnya ya dari yang sudah dijalani ternyata berat ini kuliah ini, karena ya di satu sisi lain itu kan kita ada praktek, ada teori, jadi kayak kebagi waktunya. Kadang aku itu kalau sendiri ya di kos itu kadang mikir kayak, aduh bisa nggak ya aku sendiri gitu. Nah, harapanku sih ya semoga aku bisa buat aku bisa menyelesaikan studiku itu dengan tepat waktu. Paham, saya ngerti perasaan Tina ya. Saya juga seorang perantau, jadi ya merasakan apa yang Tina rasakan juga gitu. Apalagi sama-sama dari luar pulau, anak terakhir juga gitu. Jadi pasti ada beban di bahu kita, tapi harusnya itu bisa jadi motivasi kita buat nanti gitu ya. Baik Tina, sebelumnya terima kasih Tina sudah mau bercerita tentang keluarga Tina, latar belakang Tina sedikit. Nanti saya juga mau mengucapkan terima kasih Tina hari ini bersedia untuk datang dalam sesi konseling kita hari ini ya. Sebelumnya jadi selama sesi konseling ini nanti kita akan perkiraan
berjalan selama 50 menit ke depan, entah 50 menit atau lebih, it's okay ya Tina. Ya. Jadi Tina boleh bercerita apa aja, masalah apa aja, kita bisa diskusikan bersama. Apakah Tina bisa memahami? Bisa. Oke. Jadi sebelumnya saya juga belum perkenalan diri saya. Perkenalkan saya Magdalena, saya bisa dipanggil Lena juga. Mungkin di sini saya juga seumuran sama kamu, jadi kita bisa santai aja berbicara. Tapi karena hari ini saya berposisi sebagai konselor, kamu bisa anggap saya sebagai konselor yang mendengarkan cerita kamu. Gitu ya. Tapi tidak apa-apa, Tina nggak usah sungkan cerita apa aja ke saya karena saya megang semua rahasia yang Tina bicarakan. Sudah perkenalan ya. Sebelum kita mulai sesi konseling kita, mungkin saya akan memberikan ini ada surat pernyataan persetujuan. Jadi ini tuh istilahnya kayak formulir bahwa kamu tuh setuju untuk melaksanakan kegiatan konseling kita hari ini. Kamu bisa mengisi. Diisi aja, ini ada namanya dan mungkin tanda tangannya juga. Aku isi di Iya. sini ya. Tanda tangan di sini. Iya. Oh iya betul. Terima kasih Tina udah mempersetujuin formulir ini. Oke, baik. Kita akan lanjut ke sesi konseling kita. Hari ini Tina apa kabarnya satu hari ini? Apa yang sudah Tina lakukan? Udah dari bangun tidur nih. Oke, nggak apa-apa. Ya bangun tidur kira-kira jam 5:30 tadi, pergi belanja, ya masak di kos karena aku tinggal sendiri, jadi aku mau masak untuk menghemat biaya gitu. Betul. Nah, setelah itu mandi, udah terus scroll nggak tahu mau ngapain gitu. Tadi itu ada urusan juga, soalnya besok itu ada pertunjukan dari prodi kami gitu. Jadi ya sibuk dengan HP lah. Karena banyak yang diurus Iya tadi ya. betul. Terus kalau masak itu Tina suka masak atau seperti apa? Kalau dibilang suka ya nggak terlalu suka sih, cuman ya mau nggak mau kan harus masak juga, soalnya ya lebih irit, Hemat iya juga. betul. Lebih hemat, lebih sehat. Nah iya. Jadi satu hari ini ya masak, terus main HP, tapi main HP dengan tujuan Iya. karena ada tugas buat hari Senin gitu. Ada pertunjukan apa kira-kira? Kan ini kami juga ada ujian UTS ya. Nah jadi itu dalam satu kelas itu harus membuat pertunjukan, yaitu pertunjukan kayak keroncong gitu. Nah jadi kami itu memilih untuk menampilkan keroncong, dan aku kebagian tugas jadi humas. Sibuk banget Mai. Ya lumayan, soalnya kita pergi ke sana ke sini terus menghubungi yang anggota-anggota gitu. Tapi banyak pelajaran yang bisa diambil Iya dari sana banyak. ya. Deg-degan nggak buat apa namanya buat hari Senin besok? Iya deg-degan, soalnya persiapannya belum 100% matang gitu, jadi ragu-ragu gitu aja. Oke, memang semuanya butuh proses ya. Iya, Mungkin betul. semoga ya, kita namanya manusia cuma bisa berdoa ya, semoga depannya hari Senin itu juga baik-baik aja. Mungkin kalau masih ada kurang ya, namanya manusia, kita bisa memperbaikinya lagi gitu ya ke depan. Oke, baik. Jadi nanti tadi saya sudah bilang ya bahwa sesi konseling ini akan berjalan selama 50 menit. Jadi nanti kalau Tina mau cerita apa aja, tapi nggak usah merasa terbebani ya dengan Iya. cerita Tina. Jadi kita cerita saja, Tina mau cerita apa aja silahkan dikeluarkan. Saya juga sebagai konselor juga belajar mendengarkan Tina, mendengarkan dengan baik. Oke. Apakah Tina sudah siap untuk mulai sesi konseling ini?
Jadi nanti sesi konseling kita akan dimulai. Mungkin ada beberapa tahapan yang kita lakukan ya Tina. Mungkin dalam teknik ini namanya motivational interviewing. Jadi dia ada 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap engaging, focusing, evoking, dan tahap planning ya. Jadi nanti di dalam 4 tahap itu nanti saya juga belajar menanya Tina tentang masalah Tina, kita bercerita, saya juga memberi masukan yang mungkin bisa membantu Tina dalam masalah yang akan Tina ceritakan kepada saya gitu ya. Oke. Jadi tujuan konseling hari ini ya mungkin saya akan membantu Tina untuk menyelesaikan masalah apa yang ada di dalam diri Tina gitu ya. Tina mungkin nanti bisa cerita, saya tuh kan kemarin Tina sempat cerita sekilas ya sama saya, kayak saya pengen bisa keluar dari zona nyaman saya gitu terhadap tugas, apalagi semester 4 padat sekali gitu. Jadi ya, nanti selama berjalannya waktu 50 menit ke depan kita bisa bicara dengan santai. Oke, baik. Kita coba mulai ke tahap selanjutnya ya. Oke. Tina, selama semester 4 ini apa yang Tina rasakan? Jujur ya, kalau semester 4 ini rasanya berat banget. Kenapa aku bilang berat? Karena ya aku pikir tuh semester 4 ini yang nggak apa-apa gitu bisa dijalani dengan baik, tapi ternyata banyak kayak problem-problem itu ya salah satunya problem kadang dari dosen juga sih yang bikin kayak sulit mahasiswanya gitu, kayak omongannya beda-beda. Jadi kita kayak aku sendiri kayak ngerasa kayak aduh aku bisa nggak ya ini, soalnya ya kayak terlalu banyak yang harus dipikirin gitu. Jadi terlalu banyak yang harus dipikirin. Iya. Dari dosennya seperti itu, tugas-tugasnya banyak. Iya. Tina sekarang berapa SKS kalau boleh tahu? Aku 24. Oke, wow. Itu berat banget ya. Apalagi kamu seni musik, Iya, perlu banyak praktek sana kemari. Tuh saya juga Tina ikut merasakan ya apa yang Tina rasakan. Semoga Tina juga bisa kuat gitu ya menghadapi semester 4 ini bentar lagi selesai. Jadi kita harus bisa melewatinya dengan baik. Jadi gimana tadi dosennya banyak menyusahkan? Iya, lebih ke pertama nasihatnya kayak gini, keduanya beda lagi gitu. Kadang kayak ya gimana ya, kemarin ngomongnya gini kok sekarang gini gitu. Jadi berpikir 2 kali gitu. Jadi dari pihak dosennya yang apa ya, bisa dibilang sulit untuk gitu ya? diikutin gitu maksudnya. Gitulah. Terus di semester 4 ini harusnya kita nggak dapat matkul-matkul yang yang berat-berat, tapi nggak tahu ya dari program mana, jadi digabung semua dari semester 4 ini. Dosen sendiri yang ngomong makanya terlalu berat memang semester 4 ini. Iya. Beratnya itu berat banget atau kayak banyak teman-teman juga mengeluh kayak aduh berat banget gitu. Oke, berarti bukan Tina aja Iya, yang bukan. rasain, teman-teman juga. Jadi ya kalau ada teman-teman yang merasakan itu, Tina merasa terbantu nggak? Jadi kayak bukan aku aja ternyata yang ngerasain. Iya, aku juga merasakan kayak ada teman, tapi ya sama-sama kayak ngasih solusi supaya kuat. Jadi pertama yang membuat Tina sulit itu adalah dosennya sendiri. Dosennya yang kadang ngomong tuh nggak pasti gitu loh, kayak A nanti B, nanti C gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa, Tina sendiri juga bingung harus gimana yang aku ikutin gitu ya. Tapi gimana dalam kebingungan itu? Aku mencoba untuk mengerti, pelan-pelan nanya teman-teman juga. Ini maksudnya dosen gimana? Ya, cari solusi lah sama teman-teman juga. Kadang kita pergi ke dosennya untuk bertanya secara langsung kayak privat gitu, supaya dijelasin. Tapi dosennya waktu didatengin ya gimana ya? Ya kadang dosennya nggak ada, kadang ada. Terus ya kita juga menunggu kesibukannya dosen.
semester 4 terasa berat banget ya Tina. lumayan lah. 24 SKS itu tidak sedikit dan itu sangat banyak sekali. Butuh ada waktu yang dikorbankan, capek juga kan pasti ya, tenaga, bukan tenaga aja, pikiran, emosi. Tina menghadapi itu seperti apa? Ya, aku menghadapinya ya gimana ya, aku kadang ngomong sama orang tua juga, minta saran-saran dari kakak juga. Dan ya semester 4 ini juga banyak kayak ngeluarin biaya juga. Jadi ya aku ya harus pintar-pintar ngomong ke orang tua gitu. Soalnya ya setiap matkul kayak ada pengeluaran gitu. Jadi bukan hanya mengeluarkan tenaga, semuanya ternyata keuangan pun juga ikut dikeluarkan Iya, gitu ya. betul. Emang apa aja yang, maksudnya hal apa aja yang buat perkara keuangan itu ikut keluar? Ya di satu matkul nih kita kayak ada kayak penelitian, jadi ngeluarin biaya untuk penelitian. Terus ada juga buat konser-konser kan musik ya, jadi kayak bayar-bayar flyer gitu. Nah aku kadang tuh mikir aku dapat duit dari mana ya, kadang gitu. Terus aku udah banyak kali minta uang dari orang tua ya, kakak juga gitu. Kadang aku mikir juga mau minta duit dari mana, aku atau aku kerja gitu, aku kadang mikir kayak gitu. Jadi ya di pikiran aku kayak aduh gimana ini gitu loh, Banyak yang Tina iya, pikirkan gitu ya. susah betul. Pasti Tina juga ngerasa nggak enak ya minta uang Iya. terus. Aku di sini merantau, Iya. kos juga udah dibayarin orang tua, kakak. Apa yang harus aku lakukan gitu? Iya, betul. Berarti selama semester ini yang rasanya jadi beban berat Tina banget tuh apa? Entah kayak ya apa gitu yang sulit buat Tina, sulit banget, rasanya pengen diubah gitu. Ya, dari aku diriku sendiri sih, kayak aku kadang malas, kadang aku kayak aduh biarin gitu, kayak bodo amat juga, padahal ya tanggung jawab ya harus dilakukan ya. Tapi dalam diri aku tuh kayak udahlah gitu, kayak jadi bodo amat. Itu yang menyusahkan aku selama ini sih, pikiranku yang mengganggu aku gitu. Menyusahkannya seperti apa? Ya jadi kayak yang dari bebannya jadi sedikit jadi timbul banyak gara-gara aku tidak melakukannya. Saya menunda gitu. Iya betul banget. Jadi di tengah 24 SKS yang banyak ini mungkin karena Tina udah burn out juga ya, Iya. udah capek, terus ya sudah pelariannya jadi kayak ya udahlah nanti aja, ya udahlah kayak saya menggampangkan tugas, apakah seperti itu? Iya. Oke. Jadi Jadi kayak kayak ya sudah dikerjain nanti aja gitu. Tapi perasaan Tina gimana waktu melakukan itu? ya perasaannya aku takut sih sebenarnya, kalau aku nunda-nunda nanti ya nggak selesai-selesai. Aku kadang mikir juga nanti kalau misalkan aku cuti nih, aku ambil cuti aja lah biar nggak capek banget gitu, kayak aduh nanti bayar UKT juga kan jadi double. Jadi ya itu aku bingung solusinya gimana gitu. Jadi ternyata meskipun 24 SKS banyak, ternyata di dalam diri Tina sendiri tuh ada perasaan males juga gitu ya. Betul. Dan Tina keberatan terhadap perasaan itu. Iya. Aku ini ya, saya juga bersyukur Tina bisa mengungkapkan itu ya. Kadang buat mengungkapkan itu berat ya Tina, karena Iya, aku juga malu sih, tapi ya nggak apa-apa Tina, namanya manusia pasti ada titik lemahnya, titik beratnya. Jadi nggak usah malu ya, Iya, cerita sama Iya. saya juga mungkin bisa mengalami seperti itu juga gitu ya, karena melihat situasi juga pusing ya. Tadi udah dibilang kita mengeluarkan tenaga, mengeluarkan emosi, mengeluarkan uang juga gitu. Jadi itu yang buat kita tuh burn out gitu, kayak aku udah nggak berselera buat ngerjain tugas meskipun seberat apapun, sesulit apapun. Iya. Di satu sisi juga aku pernah mikir kayak gini sendiri, apa aku salah ya selama ini ambil jurusan, maksudnya apa aku nggak usah kuliah aja harusnya gitu. Jadi pikiran-pikiran kayak gitu jadi muncul gitu.
kenapa sih aku ambil kuliah, kenapa nggak kerja aja kemarin, dan kerja kan aku bisa megang duit terus nggak ngebebani orang tua. Tapi pikiran seperti ini munculnya semenjak semester 4 ini? Iya, semenjak ternyata kayak gini berat gitu, jadi muncul semua. Baik, tadi kita sudah cerita ya sampai Tina tadi mengatakan bahwa Tina tuh udah sampai ngerasa salah jurusan gitu ya, karena awalnya Tina sudah merasa bekerja, udah merasakan euforianya dapat uang sendiri, jadi perasaan itu muncul lagi ketika Tina udah capek kuliah. Penyesalan itu apakah masih sampai sekarang? Kalau dibilang masih ya masih lah, tapi aku mikir-mikir kan aku udah setengah jalan ya, nggak mungkin aku berhenti, jadi aku harus jalani, dan solusi supaya aku bisa semangat lagi itu aku belum menemukannya gitu. Tapi kalau menurut Tina sendiri, kira-kira solusi yang apa ya istilahnya, yang paling manjur buat Tina untuk bangkit dan keluar dari situasi ini apa? Mungkin dari teman-teman juga yang bisa menerima Tina, kayak gimana ya, kayak ya, kalau ngomong tuh nyambung-nyambung aja gitu. Aku kadang belum bisa menyelesaikan ngomong sama mereka, jadi kayak aku merasa kayak ya udah aku diam aja, diam gitu, nggak berani, kayak ngasih pendapat tuh aku belum berani. Jadi menurut Tina yang paling berpengaruh untuk mengeluarkan Tina dari situasi ini adalah teman gitu ya. Iya. Lebih ke circle gitu Iya, ya. betul. Ya, tapi gimana circle Tina selama kuliah ini? Sejauh ini sih baik, cuman ya namanya kita ya nggak sedekat itu, belum sedekat itu, jadi ya kayak bertukar pikiran, kayak saling ngomong gitu belum bisa. Meskipun ini udah semester 4. Iya, betul. Tapi aku belajar ini ya dari Tina, aku mengapresiasi Tina bahwa meskipun semester 4 ini berat ya, saya juga merasakan dan coba memposisikan diri jadi kamu, apalagi seni musik banyak prakteknya, pasti belajar apa sih, not balok Iya, gitu ya, betul. nulis not balok. Pekerjaan kamu pasti lebih banyak gitu loh, maksudnya Iya. belajar alat musiknya, belajar teorinya, belajar menulis alat balok, not balok, nada dan lain-lain, itu sangat banyak sekali gitu loh yang perlu kamu pelajari. Lagi ditambah tadi 24 SKS. Jadi aku mengapresiasi kamu masih bertahan sampai semester ini gitu loh. Iya, terima kasih. Ya berat, memang berat ya, maksudnya jadi kamu, tapi aku yakin kamu juga bisa kedepannya juga bisa keluar dari situasi ini ya. Perasaan Tina gimana waktu semester 4 ini kan seperti ini, tapi sama teman-teman juga belum terlalu dekat gitu. Ya ini yang aku bilang tadi, jadi pikiranku bisa mengganggu aku sendiri, kayak jadi malas, karena ya kalau teman-teman ngajak kita otomatis ikut kan, kayak semangat terbawa gitu. Kadang ya kalau kita ya sendiri-sendiri, jadi mikirnya kayak udahlah nanti aja gitu. Tapi Tina ada teman kan, maksudnya teman yang deket kayak sohib banget gitu? Ada. Itu apakah bisa membantu Tina selama ini? Ada bisa membantu juga, sangat membantu gitu ya. Jadi nggak apa-apa, meskipun agak sulit ya buat beradaptasi sama lingkungan baru, sama teman-teman di kelas, Tina juga belum bisa memberikan pendapat pada teman-teman. Yang penting Tina sudah ada satu teman atau beberapa teman yang buat Tina bisa semangat lagi. Kita coba menggali itu ya Tina. Tadi kan awalnya Tina udah bilang meskipun banyak 24 SKS tugas susah, tapi perasaannya aku tuh males gitu, Tina males gitu, rasanya mau mengabaikan. Terus tadi saya juga udah tanya gimana caranya biar Tina nggak keluar dari situasi itu gitu. Perlu ada teman yang mengajak Tina buat keluar dari situasi ini. Apa yang membuat Tina sendiri pengen keluar dari situasi ini?
Yang membuat aku tuh ya apa ya, kayak ya supaya aku nggak di ngestak di sini terus, ya aku harus berusaha untuk keluar. Ya apa ya yang membuat aku ingin keluar tuh, ya teman-teman udah selangkah maju, masa aku diam terus. Jadi kayak gitu. Itu motivasi Tina Iya. seperti itu ya, nggak mau ketinggalan sama orang lain. Bukan berarti Tina FOMO ya, tapi lebih Enggak. kayak aku juga harus maju. Iya, betul. Teman-teman melangkah, masa aku berdiri di Iya. tempat gitu ya. Oke, paham Tina. Jadi ya itu salah satu motivasi yang bagus juga ya, dimana meskipun Tina merasa aku malas, aku nggak semangat gitu, tapi sebenarnya Tina tuh udah ada di dalam diri Tina tuh ada keinginan buat keluar dari situ gitu. Cuman belum ada kekuatan yang bisa mendobrak keinginan itu gitu. Oke, kita pelan-pelan mungkin nanti sesi konseling ini berjalan, Tina bisa pelan-pelan menemukan kekuatan itu. Kalau dari motivasi itu, menurut Tina, apakah Tina bisa menggapai dan mencapai motivasi itu tadi? Kadang aku nggak bisa sih sama persis sama yang aku inginkan. Mungkin ya teman-temanku lebih jago dan aku ingin sama kayak mereka gitu, kayak aku belum bisa. Soalnya ya banyak faktor yang mendukung mereka juga supaya lebih giat lagi, kayak mereka les inilah, les itulah, kan aku enggak ya. Jadi aku merasa aku bisa nggak ya kayak mereka gitu, tapi aku berusaha supaya aku bisa gitu. Jadi ini ternyata ada faktor lain lagi ya Tina. Betul. Faktor lainnya adalah teman-teman ada fasilitas lebih gitu. Teman-teman ada les, ada ini, sedangkan kamu enggak. Ini masalah yang cukup berat ya, maksudnya kamu bisa melewatinya, kamu lagi mengalaminya, tapi kamu bukan jadi orang yang putus asa banget gitu. Semoga nanti memang sulit ya Tina, teman-teman ada fasilitas, apalagi musik yang perlu belajar lebih ya, effortnya harus lebih besar. Pas itu juga mengeluarkan uang lagi. Perasaan Tina melihat teman-teman seperti itu seperti gimana? Kalau dibilang iri ya ada lah bilang gitu, tapi ya nggak mungkin lah ngomong kan, apa sih bisa nggak mungkin gitu kan ya. Dalam hati Tina ya semoga aku juga bisa kayak mereka. Apa-apa ya Tina, mungkin setiap orang ada porsinya masing-masing gitu ya. Mungkin Tina dikasih Tuhan porsinya sedemikian, teman-teman dikasih porsinya seperti itu. Namanya manusia juga ya, merasa iri gitu ya, merasa iri, merasa kok aku nggak bisa ya kayak mereka. Itu normal, itu manusiawi gitu, nggak ada yang perlu disesali, nggak ada yang perlu merasa kok aku gini ya, aku gini. Tapi caranya supaya kita bisa melihat bahwa aku bisa kok seperti mereka ya, tadi kita perlu aku mencoba dorong Tina keluar dari situasi pertama, merasa males tadi ya, kita harus keluar dari itu dulu, karena 24 SKS banyak, tugasnya banyak. Kalau perasaan itu masih muncul terus, akan sulit untuk mengejar teman-teman yang sudah lari itu tadi. Kalau misal Tina ya sudah mencapai hal yang sudah Tina inginkan seperti tadi, Tina nggak jadi malas, Tina nggak kerjain tugas tepat waktu, semangat, apa yang Tina rasakan? Ya mungkin aku senang, ternyata aku bisa gitu ya, pikiranku bakalan lebih semangat lagi, nggak malas-malasan lagi. Jadi itu yang lebih membuat Tina semangat gitu ya, untuk menjalani 24 SKS ini tadi. Tapi alasan terbesar Tina menunda itu apakah karena ya karena males, sudah nggak ada semangat lagi, atau karena ada faktor lain? Kadang ya ada faktor juga sih, faktornya itu dari teman-teman. Kadang teman-teman juga kayak kita kasih solusi ini mereka nggak terima, jadi kayak ya udah mendorong aku jadi malas juga. Ya udah aku malas. Baik Tina, jadi tadi kita coba urutkan dari awal lagi ya.
Jadi awal masalahnya adalah bukan masalah ya. Awal situasi Tina tuh adalah Tina yang mengalami tekanan akademik ya istilahnya perkuliahan. Dia 24 SKS, tugasnya banyak, dosennya seperti itu, praktek, konsen dan lain-lain. Lalu di tengah semuanya tekanan itu ternyata itu bukan membuat Tina malah menjadi semangat, tapi malah itu membuat motivasi Tina malah makin menurun gitu ya. Meskipun tugasnya sulit malah semakin males-malesan gitu kan ya. Apakah benar seperti itu? Iya betul. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat gitu ya, ternyata meskipun situasinya tertekan, tugasnya banyak, itu bukan jadi salah satu alasan menjadi alasan Tina malah jadi orang yang misalnya malas buat mengerjakan tugas, padahal tugasnya sulit gitu ya. Seharusnya kalau sulit aku sendiri juga ngerasa ini tugasnya sulit, aku harus semangat gitu ya, tapi enggak gitu ternyata malah ada rasanya malas. Iya. Jadi Tina merasa adanya rasa malas, dan akhirnya rasa malas itu yang mengakibatkan Tina kepikiran buat cuti kuliah gitu, mau lanjutin kuliah apa enggak. Tapi ternyata di dalam diri Tina sebenarnya ada motivasi yang mendorong Tina tuh buat maju gitu loh, buat keluar dari situasi nggak enak ini. Nggak enak kan perasaan seperti itu. Perasaan apa ya, coba Tina kalau menggambarkan perasaan itu seperti apa? Motivasi Perasaan apa ya, males, nggak bisa keluar dari rasa males itu. ya aku nggak mau melakukan kayak mengerjakan tugas, ya udah aku nggak mau, kayak udah terserah. Aku kadang merasa kayak di fase paling capek tuh aku nggak mau buka tugas sama sekali. Oke. Jadi lebih ya kalau ada tugas pun dikerjakan seadanya juga. Iya. Oke, baik. Nah, tadi karena perasaan malas, Tina merasa mau cuti atau enggak mau lanjut kerja. Iya. Tapi ada temen yang ada motivasi yang membuat Tina, rasanya kalau aku ada teman, aku bisa keluar dari situasi ini. Jadi sebenarnya saya juga merasa apa ya, itu salah satu hal yang baik ya, meskipun Tina merasa semester ini berat, tapi sebenarnya Tina ada satu semangat yang harusnya itu bisa Tina kembangkan. Meskipun ya ternyata sampai sekarang Tina juga belum terlalu bisa keluar dari situasi itu, dan nggak apa-apa, itu pelan-pelan pasti bisa. Jadi Tina perlu ingat ya, nanti misal situasi itu muncul lagi, Tina perlu melihat, oh saya masih ada teman-teman gitu, yang menguatkan saya. Kalau dari Tina sendiri, kalau dari faktor teman kan seperti itu, kalau motivasi dari keluarga, apakah ada yang membuat Tina lebih keluar lagi? Ada. Aku kadang mikir kayak gini, masa aku mau berhenti ya, udah setengah jalan, dan orang tua aku udah capek-capek cari uang untuk biaya kuliah gitu. Dan aku berpikir sendiri, jangan nanti masa nyanyain yang sudah dikasih sama orang tua ya. Kalau misalkan aku jadi berhenti atau nggak cuti kan nanti sama juga membebani kedua orang tua. Jadi ya motivasinya itu dari mereka, semangat mereka yang mereka lakukan untuk aku selama ini. Oke, baik. Jadi motivasi awal karena Tina kan ngekos di sini sendiri dan cuma hanya ada teman-teman gitu ya. Jadi that's why kenapa alasan motivasi pertamanya adalah teman, karena lingkungan Tina di sekolah, di kampus adalah teman. Iya, teman. Oke, baik Tina. Tadi kita sudah tahu masalahnya apa, kita juga tahu motivasi yang ada di dalam diri Tina apa. Jadi ada yang mau Tina ubah, tapi itu sulit gitu ya. Kalau menurut Tina ya, apa langkah kecil yang kayak ya langkah yang mudah-mudah aja dulu yang akan Tina ambil? Mungkin dari pola di kehidupanku sehari-hari aja, kayak baru bangun aku jangan langsung kayak megang HP terus. Itu soalnya dari HP ini bisa mempermalas aku juga. Kayak dari jam 6 itu aku bisa main HP sampai jam 8. Oh. Dan aku lupa untuk masak. Nah, jadi aku mungkin dari pola hidup
yang aku jalani sehari-hari aku bisa mengubahnya. Oke, jadi faktor pertama yang sebentar saya sambil tulis ya Tina. Oke, jadi yang pertama adalah HP ya. Jadi bangun pagi itu Tina sering lihat HP dulu. Iya. Itu Tina udah tahu gitu ya kalau ternyata sebenarnya itu salah satu alasan aku males gitu. Iya. Selanjutnya menurut Tina apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya tuh mungkin aku lebih mencari informasi tentang kayak tugas-tugas gitu, jangan bodo amat gitu. Mencari informasi. Emang selama ini Tina gimana terhadap tugas-tugas? Kadang tuh aku bukan lupa sih, lebih ke aku kadang nggak mau buka tugas itu, aku nggak lihat deadline-nya, terus ketinggalan gitu. Jadi temanku ngingatin aku. Mungkin itu karena aku terlalu bodo amat ya, karena aku malas. Jadi aku pengen mengubah sikap malasku itu untuk aku lebih gercep lagi kalau ada tugas langsung dikerjain. Jadi karena tadi ya karena udah capek udah males, Iya, jadi terhadap tugas pun ya sudah bodo amat iya, gitu ya. Sulit ya Tina ya, memang terhadap tugas kalau udah capek udah stres tuh rasanya udahlah yang penting ngerjain seadanya, mepet-mepet deadline ya nggak apa-apa, yang penting aku kerjain gitu ya. Ternyata pernah terlambat juga. Perasaan Tina sendiri gimana ketika tugas itu nggak diselesaikan dengan baik? Ya nanti dapat nilai apa ya, aku cemas lah. Nanti nilainya dapat apa ya, apakah IPK aku nanti turun gitu, aku jadi cemas. Tuh jadi membuat Tina jadi cemas. Gimana misal ya suatu saat ketika Tina udah melakukan langkah-langkah kecil ini tadi, ternyata ada ada hal yang terjadi yang membuat Tina nggak bisa mengambil langkah ini. Kayak misal tadi kan awalnya kan Tina harusnya mengambil langkah, aku nggak pegang HP hari Bangun pagi tidur. ya bangun tidur, tapi ternyata kebablasan gitu loh pegang HP. Apa yang selanjutnya akan Tina lakukan? Mungkin kalau aku bangun tidur, kalau aku tidur HP-nya jangan dekat aku, udah agak jauh dibuat. Terus jangan kayak berfokus langsung pegang HP gitu, merubah mindset pikiranku. Baik Tina, tadi kita saya udah tanya ya, ternyata langkah kecil, langkah yang paling realistis yang akan Tina lakukan tuh adalah pertama nggak pegang HP dulu. Terus tadi saya juga bilang kalau misal ternyata Tina pegang HP kayak ya perfect pegang HP pagi hari dan ternyata itu keterusan, apa yang Tina lakukan? Tina tadi bilang bahwa ya aku coba lagi, HP-nya dijauhin dari aku gitu, jadi pikirannya tuh nggak ke HP. Ya mungkin bisa bangun langsung mungkin berdoa dulu terus masak gitu ya. Itu salah satu langkah yang sangat praktis dan butuh diterbiasakan aja sih ya Tina. Memang kadang sulit karena itu kan udah jadi kebiasaan Tina untuk melakukan hal itu. Lalu mencari informasi, tadi Tina juga udah bilang mencari informasi. Kalau mencari informasi otomatis dari teman kan. Iya. Tadi Tina udah bilang bahwa motivasi pengen keluar dari perasaan males ini adalah nggak mau ketinggalan sama teman gitu, pengen lari bareng-bareng teman istilahnya gitu ya, kita pakai tanda kutip. Iya. Kayak saya pengen lari sama-sama teman gitu, masa teman lari saya masih diam di tempat. Jadi bisa minta support sama teman gitu. Kalau Tina sendiri gimana sama teman hubungannya? Aku tuh lebih dekat, ada temanku ada 4 orang, sama aku 5. Jadi aku lebih dekat sama mereka dibanding teman-teman yang lain. Terus kami tuh ada grup juga berlima. Kadang kalau nanya-nanya soal tugas itu di dalam grup tersebut. Tapi Tina merasa enjoy kan sama mereka? Iya. Dan mereka juga positif saja. Apakah mereka
merantau semua juga? Satunya merantau sama kayak aku, tiganya orang sini. Menurut Tina dengan kehadiran mereka di tengah-tengah di tengah situasi seperti ini, kayak masa males, sumpek sama perkuliahan, apakah itu membuat Tina lebih semangat kayak wah aku ada mereka loh? Iya, aku juga kadang mikir kayak gitu. Kan temanku yang ngerantau juga, kami sering ngomong-ngomong berdua juga, ya saling curhat-curhat gitulah, kecil-kecil gitu. Ya udah, kadang kami nanya-nanya, kamu bisa nggak bertahan nggak gitu, berdua ngomong kayak gitu. Ya, aku juga semangat gara-gara mereka, karena mereka welcome aja sama aku. Saya rasa juga itu masuk akal ya, semangat dan langkah tadi saya kata langkah yang realistis yang bisa kamu lakukan, mencari teman itu salah satu hal yang baik gitu ya, karena ya tadi kita merantau gitu, lingkungan kita pasti ya teman-teman gitu ya, dan itu ya puji Tuhannya itu juga membantu Tina merasa lebih nyaman aja gitu ya di lingkungan kampus sekarang gitu. Kalau dari mereka sendiri, mereka juga saling support nggak? Iya, mereka juga kayak ya saling kayak kalau salah ini mereka ngomong gitu. Jadi ya udah teman yang baik lah dibilang, kayak bisa saling kasih solusi. Bukan pertemanan yang kayak pertemanan anak-anak yang dikit-dikit marah atau apa. Enggak. Gitu, tapi lebih kayak ya udah kita sama-sama udah dewasa. Tapi lebih nge-fokus ke bahas-bahas tugas aja sih sama mereka. Ya, it's okay Tina, yang penting masalah tugasmu maksudnya perkara tugas tuh tetap ada teman gitu. Even apapun yang kalian bicarakan ya nggak apa-apa gitu, yang penting tugas, karena masalahmu adalah perkuliahan, ya perkuliahan dulu yang harus kita selesaikan gitu. Jadi ini kan tadi kita menemukan beberapa langkah yang realistis gitu yang tadi saya bilang, ada ditambah lagi tadi perkara teman. Lalu kalau tadi kan kita juga ngomong masalah keluarga, kalau dari keluarga sendiri apa yang akan Tina lakukan untuk keluar dari situasi ini? Mungkin aku lebih minta support dari mereka aja sih, supaya ya aku kayak gak usah mikir sendiri, maksudnya minta solusi dari mereka. Oke, baik Tina. Aku yakin ya tadi dari setiap langkah-langkah yang realistis yang sudah Tina bikin, yang sudah Tina pikirkan itu masih mudah untuk kita lakukan ya, dan ya pasti aku juga percaya Tina bisa mencapai itu semua gitu. Mungkin dari langkah kecil tadi, bangun tidur, terus mencari informasi, mungkin kalau lemah datang ke teman, datang ke keluarga juga ya. Saran aku sebagai konselor ya juga, kita perlu ingat datang sama yang di atas. Ya, itu ya mungkin teman-teman kita juga banyak bantu gitu, keluarga kita juga banyak bantu, tapi mungkin sama kayak orang-orang ya, kayak ibadah juga perlu gitu, kayak ya kita doa aja sama Tuhan, kayak Tuhan aku capek, aku nggak kuat gitu ya. Itu salah satu yang bisa membantu kita juga. Oke. Jadi kita udah buat planning ya ini Tina ya, buat planning nanti suatu saat ketika perasaan ini masih muncul, Tina masih merasa males ya, Tina ingat atas apa yang sudah kita bicarain tadi ya, ada planning. Aku nggak usah pegang HP dulu, aku cari informasi yang benar tentang tugasku, jadi terhadap tugas nggak terlalu dipikir nggak terlalu disembarangin gitu, nggak perlu digampangin. Oke. Dari Tina sendiri sampai sejauh ini, Tina bisa menyimpulkan apa yang Tina dapatkan? Ya aku lebih kayak ngerasa ringan aja sih, karena aku bisa ngomong sama Lena juga, aku bisa menyampaikan apa yang sedang aku rasakan saat ini gitu. Jadi ya solusinya juga aku bisa dapatkan juga lewat kita ngomong-ngomong kayak gini. Aku merasa terbantu. Baik. Sebelumnya ngomong-ngomong kan
kemarin aku pernah lihat storymu ya, story WA-mu. Kita kan udah masuk bulan apa ya ini? Ya, bulan Mei, sorry. Kita udah masuk bulan Mei dan aku baca pesanmu yang di storymu itu. Oh iya. Itu waktu aku baca rasanya aku juga dikuatkan gitu loh. Ternyata ya nggak apa-apa, bulan April kemarin mungkin berat, tapi bulan Mei harus yakin gitu ya. Harus yakin dengan iman bahwa kita bisa melaluinya, kita sudah melewatinya, ya Tuhan pasti pimpin gitu. Itu tambahan motivasi buat dirimu sendiri. Iya betul, karena aku merasa kayak kata-kata ini sangat-sangat menguatkan aku gitu. Ya dibarengan dengan doa juga. Semoga bisa gitu. Pasti. Yang dari April ini kayak rasanya berat banget. Semoga bulan Mei ini lancar, aman semuanya. Pasti. Waktu aku baca itu kayak aku juga mengaminkan ya, karena aku juga sebagai mahasiswa merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi semoga apa yang kamu tulis itu adalah dari dirimu sendiri kan. Kamu nulis dari dirimu sendiri, jadi otomatis kamu tahu gitu gimana caranya buat keluar dari rasa malas itu. Ya, tadi kamu bilang April tuh capek, udah capek banget itu. Semoga Maretnya baik-baik aja. Amin. Oh ya, Mei-nya baik-baik aja. Amin. Jadi meskipun Mei-nya ya kita nggak tahu ya ke depan gimana. Tapi meskipun nanti di depan ternyata tugasnya makin sulit atau apapun itu terjadi, ya tetap ingat tadi, yang penting kita dengan iman pasti kita bisa melewati. Oke, baik. Saya juga coba menyimpulkan ya Tina, tadi dari sudah lama kita berbicara santai tapi juga tahu gitu ya masalah dan apa yang harus dimunculkan dari dalam diri Tina. Oke. Dari awal Tina sudah bilang bahwa males gitu ya buat di tengah banyaknya 24 SKS, rasanya nggak kuat aja gitu menjalaninya, bahkan mau putus, mau apa tadi, cuti. Mau berhenti dan lain-lain. Dan itu Tina sendiri juga sudah sadar bahwa itu merugikan diri sendiri dan merugikan orang tua. Lalu ternyata di dalam diri Tina tuh ada motivasi bahwa kalau aku seperti ini terus, ya aku berdiri aja gitu. Iya, diam aja gitu. Diam aja, padahal teman-temanku lagi semangat lari, sampai mungkin kalau aku tetap berdiri aku nggak bisa ngeliat mereka lagi gitu. Sampai nggak kelihatan. Tapi ya itu motivasi yang bagus gitu ya Tina. Ada juga orang tua sebagai motivasi. Aku bersyukur ya, meskipun kamu banyak mengalami situasi di April ini, di semester 4 ini 24 SKS yang berat, seni musik lagi. Aku bersyukur kamu masih ada satu tekad, masih ada satu motivasi yang rasanya itu aku juga ikut termotivasi gitu ya, bahwa iya hari ini kalau kita diem nggak ada apa-apa gitu yang bisa kita kejar gitu. Ya kita kayak gini-gini aja, tetap diam di dalam tadi zona nyaman kita itu. Jadi aku bersyukur Tina tuh meskipun lemah tapi kamu ada motivasi gitu loh. Iya, karena aku berpikir aku lemah tapi aku harus bisa bangkit gitu. Iya, bagus Tina. Jadi ya tadi waktu kita selama sesi konseling ya, aku ngelihat kamu tuh orang yang sebenarnya ya capek normal, tapi kamu ada semangat di dalam dirimu gitu. Kamu sadar, cuman perlu dikuatkan lagi gitu ya. Tadi melalui teman-teman, melalui orang tua juga. Oke. Aku juga mau mengapresiasi keberanian kamu udah cerita ini ya. Mungkin entah kamu merasa malu buat cerita ini atau seperti apa. Iya, sebenarnya malu mau ngomong gitu. Iya, tapi nggak apa-apa ya Tina, karena aku butuh pendengar. Iya, nggak apa-apa, normal Tina. Memang mahasiswa tuh butuh didengar. Aku sebagai konselor, aku juga sebagai mahasiswa juga belajar mendengarkan keluhan-keluhanmu gitu, dan itu juga menguatkan kita sama-sama gitu ya. Ternyata kamu berani gitu loh buat ceritain ini. Mungkin kalau aku jadi kamu, aku malu karena pasti orang-orang di luar sana ada beberapa ya 24 SKS tugas sulit pasti lebih semangat gitu, tapi aku malah males gitu. Tapi nggak apa-apa ya, itu kalau kamu nggak cerita mungkin kamu nggak tahu, oh iya ternyata aku tuh perlu melihat temenku yang udah lari gitu, aku nggak bisa diem aja.
mungkin kedepannya nanti di next mungkin enggak, saya akan kasih kamu beberapa entah bukan tugas sih, lebih kayak 1 minggu ini kamu kasih tahu saya perkembangannya seperti apa gitu ya. Apa yang kamu rasakan, rasa malasnya seperti apa, apakah sudah berkurang atau belum. Jadi kita bisa sepakatin buat waktu konseling selanjutnya untuk saya juga nanya kabarnya seperti apa, apakah rasa malasnya berkurang atau enggak gitu ya. Mungkin dari Tina, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Ya, aku cuma mau bilang terima kasih karena sudah mau mendengarkan isi hatiku, isi pikiranku yang aku ungkapin dari tadi. Dari itu semua aku merasa kayak ringan aja perasaanku karena aku ada yang dengar. Saya juga terima kasih ya Tina, kamu udah mau terbuka. Ini bukan perkara yang mudah kalau kamu lakukan sendiri dan kamu pendam sendiri. Iya, betul. Jadi aku berterima kasih kamu mau terbuka sama saya sebagai konselor. Semoga kedepannya kita tetap bisa, apalagi kamu ya, kamu tetap bisa terbuka sama saya gitu ya. Jadi semoga dengan apa yang sudah kita bicarakan, kita juga apa yang sudah kamu bicarakan, kamu juga semakin sadar itu bahwa hari ini aku perlu jadi orang yang bangkit gitu ya, keluar dari rasa malas itu. Jadi tetap ingat ada orang tua, ada teman, juga ada Tuhan yang menguatkan kalian. Oke, mungkin sekian sesi konseling kita hari ini. Terima kasih waktunya sudah banyak diberikan ke saya juga bisa bantu kamu dengan baik. Ya, terima kasih juga. Terima kasih Tina. Ya, terima kasih.